Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membesarkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Silakan berdiri. Jemaat yang terkasih, kebaktian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah ibadah khusus untuk memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauhkan daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka.
Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dengan Kidung Jemaat 337 bait yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berita anugerah saat ini yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama ungkapkan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah Yesus
kita akan bersama mempersiapkan hati kita dalam rangka kita menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Di tengah suasana syukur pada kesempatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, kami datang menghadap kehadiran-Mu ya Allah, Bapa Surgawi. Engkau Allah yang setia memelihara, menolong dan memberkati kami, bangsa dan setanah air, yang boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam setiap kemurahan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, dalam ibadah khusus pada hari ini, untuk mensyukuri berkat Tuhan, kami dapat mendasarkan hidup kami pada firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya di dalam kami mendengarkan sabda-Mu ini, hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar, dan hanya dalam pimpinan Roh Kudus kami berserah. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita bersama akan memperhatikan bacaan dalam kesaksian menurut kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Yang demikian saksiannya. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyak. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah perwakilan dari anak-anak Timor di Sikem. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pelayanan sabda pada ibadah khusus hari ini, kita telah mendengarkan bacaan berdasarkan narasi dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan ayat 16 yang memberitakan
bagaimana keteguhan hati Stefanus ketika Stefanus menghadapi persoalan yang begitu berat dalam kehidupannya. Pada saat itu, ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan kosong dan berita palsu atau hoax yang disebarkan oleh orang-orang Libertini, orang-orang Yahudi, dan Kilkia, dan masyarakat atau orang-orang Asia. Karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus, sehingga dari tuduhan dan hasutan tersebut, Stefanus harus diperhadapkan pada sidang Mahkamah Agama dengan tuduhan menghujat Musa dan Allah. Bapak Ibu bisa membandingkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Demikian juga anggota-anggota Mahkamah Agama selanjutnya menganiaya Stefanus. Stefanus dipermalukan di depan umum dan mereka melemparinya dengan batu hingga Stefanus mati. Ditulis dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Kita mengetahui bahwa disinilah seorang martir pertama gereja mula-mula yang dihukum mati dengan hukuman rajam karena kesetiaan, karena imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, melalui pembelaan Stefanus dalam bacaan kita saat ini, kita juga dihantar dalam ingatan kita untuk kembali mengenang sosok Yusuf yang juga diperhadapkan dengan berbagai masalah yang berat dalam sejarah hidupnya. Mulai ketika dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong, lalu dijual sebagai budak di usia yang masih muda, bahkan harus masuk penjara. Semua pergumulan yang dialami oleh Yusuf ini bukanlah hal yang sederhana, bukan yang mudah, namun sebuah pergumulan yang sangat berat dirasakan. Meskipun demikian, kita bisa melihat bagaimana Yusuf ini menjadi pribadi yang teguh dan tetap percaya pada pemeliharaan Allah. Sebab pada akhirnya Yusuf benar-benar diberkati oleh Allah. Ia menjadi salah seorang penguasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ketika kita membaca dalam teks ini tadi, bagaimana diperlihatkan bahwa Yusuf itu ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang menjadi berkat. Karena ia menolong begitu banyak orang di negeri itu dan tidak terkecuali keluarganya sendiri yang pada masa itu tengah dilanda kekeringan dan kelaparan. Ini yang kita sebut sebagai Yusuf menjadi berkat bagi orang lain dan keluarga. Respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan saudara-saudaranya menjadikan Yusuf setia dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Melayani sebagai budak di penjara sama baiknya dengan melayani sebagai menteri waktu itu, karena keduanya pada hakikatnya adalah pelayanan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Stefanus menyimpulkan Yusuf sebagai orang yang dianugerahi kasih, karunia, dan hikmat. Ini dapat dibaca pada ayat 10. Allah mengaruniai hikmat kepada Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Jika kita melihat tokoh Yusuf, maka sebenarnya secara manusiawi Yusuf tidak kekurangan alasan untuk kecewa, untuk marah, untuk berontak, untuk pergi meninggalkan Tuhan. Itu secara manusiawi. Karena masalah demi masalah dihadapi dan menghadang. Ia bisa saja merasa bahwa Allah sudah melupakannya, Allah tidak peduli, Allah tidak menolongnya, dan Allah hanya diam saja melihat kesengsaraan hidupnya itu. Tetapi saudara-saudara, Yusuf tidaklah berpikir seperti itu. Di tengah penderitaan, pengalaman yang berkepanjangan di dalam pergumulan itu, Yusuf justru yakin benar bahwa Allah senantiasa menyertainya. Ia yakin benar, yakin sungguh-sungguh bahwa Allah senantiasa memakai segala suka duka maupun kesengsaraan yang sedang ia alami itu menjadi berkat yang melampaui akal pikirannya. Allah mampu memelihara serta berkarya atas hidupnya dan memberikan anugerah keselamatan. Ketika Yusuf tetap terpaut, melekatkan hatinya dan pikirannya kepada Allah, disinilah Allah berkehendak Yusuf dilibatkan dalam karya pemeliharaan Allah atas umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pelayanan Sabda hari ini, hari yang penuh dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, adalah terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Terlibat dalam karya pemeliharaan Allah ketika Allah berkenan mengikutsertakan manusia dalam karya pemeliharaannya atas umat manusia, atas dunia ini. Itu juga berlaku dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yang pada hari ini memperingati 76 tahun kemerdekaan. Kita meyakini bahwa Allah Sang Pencipta tidak hanya menganugerahi bangsa kita dengan kemerdekaan. Allah Sang Pencipta ini juga berkenan memelihara kelangsungan hidup bangsa kita, rakyat negeri ini, negara ini, supaya bangsa yang merdeka menuju masa depan yang cemerlang, menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan, menuju masa depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh karena itu, sebagai warga negara, baik rasanya peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita kali ini, mari kita pergunakan untuk mensyukuri kesetiaan Allah dalam pemeliharaan kehidupan kita, kelangsungan hidup bangsa dan negara kita ini, agar di dalam situasi apapun yang kita sadari bahwa bangsa ini juga tidak pernah luput dari berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai para pemimpin yang mengabdikan hidup, mari kita pergunakan perayaan kemerdekaan bangsa kita kali ini untuk berbenah diri, memperbaiki pengabdian kita agar lebih tulus, tak bercela, memiliki karakter yang tangguh, dan menjadi manusia yang bermartabat di hadapan Tuhan. Sebagai warga negara biasa, sebagai rakyat negeri ini,
Mari kita pergunakan peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kali ini untuk memperbarui komitmen kita mengisi kemerdekaan bangsa tercinta ini dengan lebih terlibat aktif dan konstruktif, membangun lebih maju kehidupan bangsa ini dan negara ini. Itulah kehendak Allah yang rela memanggil kita untuk terlibat dalam karya pemeliharaan Allah demi kesejahteraan kedamaian masyarakat Indonesia ini. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Tuhan setia menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam suasana hening. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menolong, memberkati, dan memampukan kami untuk hidup dalam situasi apapun yang kami alami di tengah suasana di saat kami menghadapi pergumulan, dan juga memampukan kami untuk tetap bersyukur dalam situasi apapun, terlebih ketika kami merasakan segala berkat sukacita seperti halnya pada hari ini. 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sudah berlalu, dan menapaki perjalanan hidup yang tentu semua yang kami alami sebangsa dan setanah air ini tidak pernah lepas dari rencana Tuhan yang baik bagi kami semua. Ada banyak pergumulan yang dirasakan, tapi di balik pergumulan itu kami melihat kemuliaan Allah. Allah yang baik yang tidak merelakan kami hidup di dalam keniscayaan sebagai bangsa yang bermartabat. Tetapi Allah yang memberikan semangat menggugah hidup kami untuk dapat senantiasa bersandar pada pertolongan Tuhan. Secara khusus kami diajar untuk mampu mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab, yang tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang menempatkan negara ini sebagai bagian dari kami dapat melanjutkan kehidupan dalam tata reksa kedaulatan yang dilakukan oleh para pemimpin dengan segala kebijaksanaan dan kebijakan hukum-hukum yang berlaku, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab tidak hanya semata-mata kepada mereka yang Tuhan percaya untuk menjadi pemimpin di tengah pemerintahan negara ini, tetapi tanggung jawab itu adalah kepada Allah sendiri, kepada Tuhan sendiri. Bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang turut ambil bagian di dalam proses pembangunan negeri ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan segala talenta, kemampuan, dan juga profesi kami masing-masing, baik sebagai pemimpin, baik sebagai rakyat biasa, apapun yang kami lakukan biarlah menjadi sumbangsih untuk negeri ini semakin maju, semakin berkembang, semakin boleh merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Kami dimaukan secara khusus
untuk terlibat aktif di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan segala varian yang ada. Mengupayakan yang terbaik demi pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dan berakhirnya gejolak akibat COVID ini. Ketaatan pada peraturan dalam kedisiplinan protokol kesehatan biar tetap berlangsung. Kami lakukan dengan penuh keseriusan. Ya Tuhan, kami doakan masyarakat yang ada dalam penderitaan, yang berkekurangan, kiranya dengan berkat kecukupan yang datang dari Tuhan, mereka boleh melangsungkan kehidupan itu dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai para pemimpin negeri ini dari tingkat bawah sampai dengan pusat, agar mereka turut ambil bagian di dalam sikap keterbukaan dalam rangka kebersamaan kepentingan umum ini diwujudkan dengan segala peraturan yang dapat dilandaskan pada hukum-hukum yang telah diundang-undangkan, dan semakin itu menjadi supremasi hukum yang ditegakkan oleh mereka bersama dengan rakyat negeri ini. Bapa di surga, sertailah kami, sertailah bangsa dan negara kami ini dalam pimpinan dan berkat-Mu. Oleh karena itu kami mensyukuri setiap berkat Tuhan di hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia ini. Tuhan menuntun kami, negeri ini semakin jaya. Kami juga bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, di mana Tuhan memampukan kami dimampukan untuk bersama-sama bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Biarlah dengan berkat pemberian Tuhan ini kami boleh memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati dan kuduskanlah. Kami mengakhiri sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada kami dalam satu doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berdiri marilah kita bersama dengan umat Tuhan di semua tempat dan segala waktu, kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah. Dan mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita pujikan Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya.